Di sebuah dusun kecil yang jauh dari keramaian kota, ada sebuah persimpangan jalan yang selalu ramai dari pagi sampai larut malam. Di sana mangkal seorang penjual nasi goreng bernama Rio. Namanya sudah seperti tanda. Kalau Rio belum menutup wajan, berarti ada orang yang masih lapar. Wajahnya ramah, suaranya berat saat memanggil pembeli, dan wajan besarnya selalu berasap harum. Nasi gorengnya enak, itu kata semua orang. Dan dagangannya memang tidak pernah sepi. Tapi ada yang ganjil. Meski dagangannya laris, kehidupan Rio terlihat berlebihan. Rumahnya besar, pagar besi, bukan rumah sederhana seperti tetangga-tetangganya. Dan di garasinya ada mobil yang membuat kepala orang menoleh. Sementara di depan rumah terparkir beberapa motor. Anak-anak kampung memanggilnya Om Rio dengan penuh hormat. Ibu-ibu membeli porsi ekstra tanpa pernah protes. Dan ia selalu pulang membawa kantong-kantong plastik berisi uang. Semua mengira itu sedang usaha yang berhasil. Tetapi di balik wajah ramah itu, warga mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Setiap pagi, saat warga memeriksa dompet, selalu ada yang kosong. Uang receh yang disimpan di toples, saku baju yang semalam masih penuh. Bahkan tempat amal di musyalah sedikit demi sedikit berkurang. Awalnya orang berpikir mereka yang ceroboh, tapi kejadian itu terus berulang. Dari rumah ke rumah, dari anak ke anak. Tanpa jejak masuk atau keluar. Pintu terkunci, jendela rapat, tapi uang tetap lenyap. Waktu bergulir, kegelisahan berubah jadi ketakutan. Warga mulai membicarakan hal-hal yang tak berani mereka sebut saat senja, di bawah lampu yang berkelip. Bukan mungkin lagi, kata Bu Lilis, pemilik warung yang selalu menyapu pagi. Kalau cuma pencopet, pasti ketahuan. Kini lain. Ada yang aneh di sekitar persimpangan itu, timpal Pak Hasan, kepala RW. Rio selalu dapat untung besar. Kenapa, dari mana uang sebanyak itu? Satu malam ketika bulan tipis seperti pisau, seorang musafir lewat. Tubuhnya kurus, pakaiannya sederhana. Tapi matanya tenang dan ada aura lain. Sebuah kedamaian yang membuat orang secara naluriah mau mendengar. Musafir itu duduk di warung kopi dekat persimpangan. Meneguk hangat cangkirnya sambil mendengarkan obrolan warga. Warga yang sudah frustasi mendekat. Mereka bercerita cepat, terputus-putus. Dompet yang kosong, anak yang menangis karena uang jajannya hilang, zakat yang berkurang. Siapapun yang mengumpulkan uang selalu merasa tercekik ketakutan. Ketika giliran Pak Hasan menyebut nama Rio, ada kehampaan di udara, seolah menyentuh sesuatu yang harus disembunyikan. Musafir menunduk. Ia tidak langsung bicara. Ia hanya mengangkat kepalanya pelan dan berkata, "Biar aku lihat dulu." Suaranya lembut. Warga menatapnya seperti menunggu satu harapan kecil. Tudeka mengatasi musafir ke persimpangan. Di bawah lampu jalan yang remang, di antara asap wajan yang masih hangat, Rio masih berdiri menyambut pembeli terakhir. Ia menyeka tangannya yang beraroma minyak, tersenyum pada pelanggan. Wajahnya tampak lelah tapi puas. Musafir berdiri agak jauh menonton dari balik bayang-bayang. Musafir lalu menunduk, mengangkat kedua tangan dan mulai berdoa. Bukan doa panjang yang rumit, hanya kata-kata pendek dan serius yang terdengar seperti angin di antara daun. Orang-orang menahan napas. Tim mereka berharap doa itu akan memecahkan misteri. Ada yang menutup mata, ada yang menahan tangis karena terlalu lama hidup dalam takut. Ketika doa selesai, sesuatu yang kecil dan cepat melesat dari bawah meja Rio. Sekilas seperti bayang kecil, tubuhnya kecil, berkulit pucat, dan matanya memantulkan cahaya lampu seperti dua titik terang. Ia bergerak sebelum ada yang sempat menjerit, menelusup ke sela-sela batu trotoar, lalu lurus menuju gang kecil di samping rumah-rumah. Orang-orang terpaku, wajah mereka pucat, mulut ternganga. Itu, apakah itu tuyul? Gumam salah seorang ibu, suaranya gemetar. Musafir menatap ke arah gang, lalu ke wajah warga. "Kemana dia pergi?" tanya salah satu pemuda. Jejak kecil terlihat samar di tanah lembab. Ukurannya seperti telapak anak kecil. Mereka mengikuti jejak itu digiring oleh rasa takut dan rasa ingin tahu. Jejak itu membawa mereka ke sebuah rumah sederhana, lebih samar dan lebih tua daripada rumah Rio. Di depan rumah itu, duduk seorang pria tua yang dikenal sebagai tetangga dekat. Ia biasa dipanggil Pak Wira. Selama ini, Pak Wira adalah orang pendiam yang suka merawat binatang. Ia tampak kaget ketika semua orang muncul di halamannya. Menatap tangan yang mengepal seperti kalau ia menyembunyikan sesuatu.
"Pak Wira," seru Bu Lilis. "Kenapa ada jejak dari persimpangan ke sini? Apakah engkau tahu?" Pak Wira menelan ludah, tubuhnya gemetar sedikit. Ia menunduk, lalu memandang ke sebuah pintu kecil di sisi rumahnya. Pintu yang biasanya tertutup rapat. Sebagai Monsek ingin melihat, Pak Wira meraba-raba kunci, dan akhirnya membuka pintu kecil itu dengan tangan yang gemetar. Di dalam ruang sempit yang hanya cukup untuk satu orang, ada benda-benda kecil, mainan bekas, kancing-kancing, dan yang membuat perasaan warga mencekam. Tumpukan uang receh yang tampak seperti baru dicuri dari dompet. Di antara mainan dan kancing, ada bekas-bekas jari kecil yang mengilap seperti tanah basah. Dari sudut yang gelap terdengar suara kecil. Bukan suara manusia, melainkan suara seperti tawa kecil yang cepat dan tercekat. Semua mata menoleh ke Pak Wira. Ia menunduk dan akhirnya berkata dengan suara yang hampir tidak jelas, Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Itu awalnya cuma untuk cari makan. Aku temukan makhluk itu di kebun. Kecil seperti anak dan kurus. Dia bilang akan menolong, kasihan kalau kubiarkan ia jalan. Kuberi sedikit makanan. Lalu dia pulang bawa emas. Aku pikir itu berkah. Warga saling berpandangan. Ada yang ingin menyeretnya. Ada yang ingin menangis. Musafir berdiri diam. Lalu datang satu perasaan dingin yang merayap di kulit leher mereka. Bukan hanya satu rumah yang terhubung. Jejak kecil itu menjalar ke banyak tempat. Ke bawah tumpukan piring di dapur Bu Sari. Ke dalam kotak amal masjid. Ke balik karung beras Pak Joko. Semua tempat yang pernah kehilangan uang. Di ujung malam itu mereka menemukan dua hal yang membuat perut mereka sesak. Pertama, memang ada makhluk kecil yang mencuri. Kedua, makhluk itu kembali ke satu rumah Pak Wira. Tetapi ada hal lain yang membuat udara menjadi beku. Di antara tumpukan uang yang ditemukan di ruang kecil itu, ada selembar kertas kecil bertuliskan nama Rio dengan tinta yang luntur. Warga menatap Rio yang sekarang berdiri di persimpangan. Wajahnya pucat, keringat menetes di pelipis. Ia seperti orang yang baru sadar bahwa hidupnya kini telah terbuka untuk ditelanjangi. Ketika ditanya, Rio hanya bisa tertawa kecil, tawa yang tidak menggembirakan. "Kalian tidak paham," katanya. Suaranya seperti terjaga dari mimpi buruk. "Dengan itu aku bisa bertahan. Aku tidak tahu caranya bekerja begitu. Uang datang sendiri. Aku hanya memasak." Musafir mendekat menatap mata Rio. Ada sesuatu di dalamnya, samar seperti pantulan malam yang tidak manusiawi. Rio menunduk, dan ketika lampu jalan bergoyang karena angin, seolah semua rahasia malam menatap balik. Di akhir bab ini, ketika semua orang masih berkumpul di depan rumah kecil itu, ada satu bisikan yang muncul dari kegelapan gang. Sebuah suara kecil, polos, namun penuh nafsu. "Mau main lagi besok?" Lalu di antara semak-semak mata kecil berkilau, menunggu perintah. Rio menutup mata, menggigil, lalu membuka mulutnya untuk berkata sesuatu yang tak terdengar jelas oleh siapapun. Warga menunggu jawaban, malah menahan nafas. Di persimpangan yang semula hidup karena wajan panas, kini ada sesuatu yang hidup di balik bayang-bayang. Sesuatu yang tak lagi bisa mereka biarkan berkembang. Tanpa tahu siapa yang sesungguhnya menaruh makanannya di meja kecil itu, Musafir menoleh ke arah bulan, lalu menatap kembali ke wajah-wajah yang penuh takut. "Ini baru permulaan," katanya pelan, dan kata-katanya menggantung seperti kabut di pagi hari yang segera akan menelan semua yang tidak siap. Lampu jalan berkelip, wajan Rio tetap panas, dan dari dalam rumah kecil Pak Wira, terdengar kembali langkah-langkah kecil yang tak mungkin diartikan. Bab ini berakhir dengan pintu kecil yang menutup perlahan. Sementara di dalamnya sesuatu meraba-raba kantong uang dengan jari-jari tipis. Dan dunia dusun kecil itu tak akan pernah lagi sama. Sejak malam penemuan itu, kampung kecil di persimpangan jalan tidak lagi sama. Orang-orang tidak berani keluar setelah maghrib. Dan suara angin yang biasanya lewat lembut kini seperti membawa bisikan. Persimpangan yang dulu ramai oleh aroma nasi goreng kini sunyi. Hanya lampu jalan yang berkelap-kelip, seperti menandai bahwa ada sesuatu yang masih mengintai. Rio tidak lagi berdagang beberapa hari. Ia mengurung diri di rumahnya yang besar. Jendela tertutup tirai tebal. Dari luar,
Kadang terlihat cahaya redup menembus celah, seperti ada api kecil yang terus menyala di dalam. Warga mulai resah. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa orang bilang sebaiknya Rio diusir saja, tapi ada juga yang takut, karena siapa tahu, gangguan itu justru makin parah jika mereka menentang sesuatu yang tak mereka pahami. Suatu malam, Pak Hasan, kepala RW, memberanikan diri datang ke rumah Rio bersama 2 pemuda kampung, Seno dan Bagas. Mereka membawa lampu minyak dan sedikit air doa dari musafir yang masih tinggal di rumah Pak Hasan sementara waktu. Saat mereka mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Tapi dari dalam terdengar suara samar, bukan langkah kaki, melainkan seperti bunyi gesekan benda di lantai. Seno memanggil Bang Rio. Kami cuma mau bicara. Henning. Ketika hendak pergi, tiba-tiba pintu terbuka perlahan dengan suara berderit panjang. Dari balik pintu muncul wajah Rio. Matanya sayu, hitam di bawah kelopak matanya tebal. Seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Ada apa malam-malam? Katanya pelan, suaranya berat dan kering. Kami cuma ingin memastikan abang baik-baik saja. Jawab Pak Hasan hati-hati. Rio tersenyum tipis. Baik, aku cuma lelah. Dagangan sepi, tapi tidak apa-apa. Namun Seno yang berdiri paling dekat melihat sesuatu di belakang Rio. Di dapur, di dekat kompor besar tempat ia biasa memasak, wajan itu masih di sana. Tapi di bawahnya ada sesuatu yang bergerak. Senuirs bayangan kecil yang merayap di lantai. Naik turun seperti napas, Bang. Kata Seno sambil menelan ludah. Itu di bawah wajan apa? Rio langsung menatapnya tajam dan senyumnya lenyap. Ia menutup pintu cepat-cepat. Pulang. Sekarang katanya tegas. Pak Hasan mengetuk lagi tapi tak ada jawaban. Hanya terdengar bunyi seperti wajan yang diketuk dari dalam rumah. Tok, 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 pelan. Teratur, seperti sinyal dari sesuatu yang tidak ingin dibiarkan tidur. Keesokan harinya, kabar tentang ketukan itu menyebar. Warga yakin makhluk itu belum pergi. Musafir yang menolong mereka beberapa hari lalu pun dipanggil lagi. Ia datang menjelang sore, membawa sebatang tongkat kayu dan selembar kain putih. Kalau benar makhluk itu masih di sini, katanya, maka ia belum dilepaskan. Ada ikatan yang belum putus, warga saling berpandangan. Maksudnya? Tanya Bu Lilis. Rio mungkin masih menyimpan benda yang mengikat makhluk itu. Tuyul tidak bisa bekerja tanpa penanda. Bisa berupa rambut, darah, atau barang yang diberi mantra. Musafir itu berjalan menuju rumah Rio. Saat ia melangkah, udara sekitar terasa berat. Daun-daun di pohon bambu tidak bergerak meski angin bertiup. Seekor kucing menyeberang jalan lalu berhenti menatap rumah itu. Bulu punggungnya berdiri tegak. Ketika mereka tiba, pintu rumah terbuka sedikit, seolah sudah menunggu. Tidak ada suara dari dalam, hanya aroma aneh, seperti campuran minyak gosong dan tanah basah. Musafir masuk paling depan, diikuti Pak Hasan dan 2 pemuda. Di ruang tamu ada banyak uang tercecer di lantai. Uang itu berwarna kusam, seperti sudah lama disimpan di tempat lembab. Tapi yang membuat mereka mual adalah banyaknya bekas kecil di uang itu. Seperti bekas gigitan anak kecil. Dari arah dapur terdengar bunyi logam diseret. Shriek, shriek. Mary berjalan pelan. Dan ketika tiba di dapur, Rio duduk di lantai, menatap wajan besar di depannya. Matanya kosong, bibirnya bergetar tanpa suara. Di bawah wajan itu, tanah terlihat basah seolah ada yang menggali dari bawah. Rio panggil musafir dengan tenang. Kau harus bicara. Apa yang kau simpan di sini? Rio menunduk. Aku tidak tahu harus bagaimana. Dia tidak mau pergi. Tulis nomor ketisumulan, tapi setiap malam dia datang. Kalau aku tidak menyiapkan wajan, dia marah. Siapa? Rio menunjuk ke bawah wajan. Dia. Musafir maju 1 langkah dan mengangkat wajan itu perlahan. Saat besi itu diangkat, hawa dingin menyapu ruangan. Dari bawah muncul tangan kecil, kotor, berwarna abu-abu. Tangan itu mencengkeram pinggir lantai. Lalu muncul kepala kecil dengan mata hitam bulat tanpa kelopak. Ia ini tersenyum, tapi senyumnya bukan senyum manusia. Giginya tajam dan napasnya bau besi. Warga di belakang menjerit. Rio menangis. Aku sudah coba berhenti, tapi dia tetap datang. Katanya aku punya utang. Katanya uangku miliknya. Tuyul itu menatap musafir, lalu mengeluarkan suara aneh, campuran antara tawa anak kecil dan suara hewan kecil yang terluka. Lalu dengan cepat, ia menyusup ke arah sudut ruangan dan lenyap ke bawah lantai.
Musafir menancapkan tongkatnya ke tanah. Dia tidak akan pergi sebelum kau menyerahkan barang yang mengikatnya. Rio gemetar, lalu mengambil sesuatu dari dalam lemari kecil dekat dapur. Sebuah toples kecil dari tanah liat. Di dalamnya ada rambut, jarum kecil, dan selembar kain merah. Ini dulu kuberikan oleh orang tua di luar desa. Katanya untuk keberuntungan dagang. Tapi aku tidak tahu. Musafir menutup toples itu dengan kain putih dan mulai berdoa. Namun saat doa baru dimulai, udara di ruangan berubah. Lampu padam dan suara ketukan keras muncul dari bawah lantai. Tok, tok, tok semakin cepat. Tanah mulai bergetar. Dari celah-celah papan lantai keluar tangan-tangan kecil. Lebih dari 1, 5, 6, 7. Suara tawa kecil bergema, memantul dari semua arah. Seno menjerit, ada banyak. Musafir terus membaca doa keras-keras. Dan satu persatu tangan itu meleleh menjadi abu. Tapi yang terakhir, makhluk yang pertama muncul. Berdiri di depan mereka dengan mata menyala merah. Juri menatap Rio tajam dan berteriak dengan suara melengking. Kau janji tidak meninggalkan kami. Kami yang buat kau kaya. Rio berteriak menutup telinga. Maafkan aku. Makhluk itu menjerit keras sekali hingga kaca jendela pecah. Lalu tiba-tiba tubuhnya terbakar. Seperti asap hitam yang menelan dirinya sendiri. Dalam beberapa detik semuanya hening. Rio jatuh pingsan. Keesokan paginya warga menemukan dapur Rio hangus sebagian. Tidak ada tanda-tanda tuyul. Tapi di tanah masih terlihat bekas tangan kecil. Membekas di debu seperti terpanggang. Musafir berkata, makhluk itu telah kembali ke tempatnya. Tapi ingat, keinginan manusia yang tamak akan selalu memanggil mereka lagi. Rio pindah dari kampung itu tak lama kemudian. Rumahnya dibiarkan kosong. Namun sejak ia pergi, kadang di malam hari, orang yang lewat di persimpangan masih mencium aroma nasi goreng yang sama. Harum, gurih, dan menggoda. Kadang terdengar suara wajan digoyang pelan dan tawa kecil anak-anak di antara angin. Dan setiap kali seseorang kehilangan uang receh dari dompetnya tanpa sebab, orang-orang kampung hanya menatap ke arah rumah besar itu dan berbisik, mungkin Rio belum benar-benar pergi. Persimpangan itu kembali hidup oleh cerita, tapi tidak pernah lagi sama. Karena setiap malam, ada sesuatu dari bawah tanah yang masih menunggu perintah. Dan wajan itu meski dingin, seolah selalu siap dipanaskan kembali. Sudah hampir 3 bulan sejak Rio meninggalkan kampung itu. Rumahnya di persimpangan kini kosong dan gelap. Tapi anehnya, setiap malam Jumat, orang-orang yang melintas di jalan itu bersumpah mendengar suara yang sama, dentingan logam, dan bau nasi goreng yang baru ditumis. Tak ada yang berani mendekat setelah maghrib. Bahkan kucing dan anjing kampung pun enggan melintas di depan pagar rumah itu. Mereka akan berhenti jauh-jauh, menatap lama ke arah dapur yang kini hitam terbakar, lalu berlari ketakutan tanpa alasan. Namun kehidupan di kampung tidak bisa berhenti selamanya. Anak-anak mulai bermain lagi di sore hari. Warung Bu Lilis kembali buka, dan orang-orang berusaha melupakan kejadian mengerikan yang menimpa mereka. Tapi ketakutan sejati bukanlah suara atau bayangan, melainkan hal-hal kecil yang tampak biasa, tapi tak bisa dijelaskan. Dan ketakutan itu kembali pelan-pelan, mulai dari hal yang paling kecil. Suatu pagi, Pak Hasan menemukan uang tabungannya di kaleng beras hilang. Tidak semua, hanya sebagian, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Johnny meski was tenang mengira istrinya mengambil. Tapi setelah diperiksa, ternyata tidak ada yang menyentuhnya. Sore harinya, hal serupa menimpa Bu Lilis. Uang kembalian warungnya berkurang tanpa bekas. Padahal aku baru tutup tadi siang, katanya gemetar. Siapa yang bisa masuk? Gemboknya masih utuh. Orang-orang mulai saling curiga, saling menuduh. Namun yang paling menakutkan bukanlah kehilangan uang, melainkan sesuatu yang ditemukan di tempat kejadian. Di bawah meja warung Bu Lilis ada bekas kaki kecil di debu, seperti telapak anak-anak, tapi bentuknya aneh. Jari-jarinya terlalu panjang dan jejaknya dalam, seolah pemilik kaki itu lebih berat dari ukurannya. Saat kabar itu sampai ke telinga warga, wajah mereka kembali pucat. Nama Rio mulai dibisikkan lagi, dengan rasa takut bukan marah. Jangan-jangan dia kembali, kata seseorang di pos ronda. Tapi musafir yang dulu menolong mereka sudah pergi berkelana lagi, meninggalkan pesan terakhir. Selama wajan itu masih di dunia,
ia akan terus memanggil apa yang pernah dimilikinya. Masalahnya, tidak ada yang tahu di mana wajan itu sekarang. Beberapa pemuda iseng, Seno, Bagas, dan Arman, memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu cuma takhayul. Mereka datang ke rumah Rio pada malam hari, membawa senter dan rokok. Kalau kita nggak lihat apa-apa, semua orang harus berhenti ngomongin tuyul, kata Bagas, mencoba berani. Seno hanya mengangguk, meski matanya tidak lepas dari pintu dapur yang gosong. Mereka melangkah masuk. Lantai berdebu, jendela pecah, dan bau apek menyesakkan dada. Tapi di dalam rumah itu, entah mengapa, udara seperti bergerak sendiri. Seperti ada sesuatu yang sedang bernapas. Huff, huff. Huff, dengar nggak? Bisik Arman. Mereka menyorotkan senter ke dapur. Di sana, di tengah ruangan, sesuatu yang besar diselimuti kain putih. Mereka mendekat pelan. Saat kain itu ditarik, ketiganya terdiam. Wajan itu masih di sana, menghitam, berkarat, tapi bagian dasarnya tampak bersih, seolah baru saja digunakan. Seno mengerutkan kening. Ini nggak mungkin. Wajan ini udah kebakar waktu itu. Tiba-tiba, dari dalam wajan terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Bagas mundur beberapa langkah. Jangan-jangan ada tikus. Seno menatap tajam. Tikus apa yang bisa ngetuk dari dalam besi? Sebelum ada yang sempat bicara lagi, wajan itu bergoyang sedikit. Sekali, dua kali. Lalu terangkat sedikit seperti ada sesuatu dari bawah yang mencoba keluar. Suara tawa kecil muncul. Suara yang mereka kenal dari cerita orang tua mereka. Tawa halus seperti anak kecil yang sedang bermain sembunyi-sembunyian. Seno menjerit dan melempar kain itu ke wajan. Tapi justru dari bawah kain, muncul tangan kecil berwarna keabu-abuan, gemetar, lalu cepat masuk lagi. Wajan itu jatuh dengan suara gedebuk, keras, dan ruangan tiba-tiba gelap. Mereka lari sekuat tenaga keluar rumah. Tapi di belakang mereka terdengar suara seseorang memanggil dengan nada lembut. Seperti suara Rio. Jangan buang wajanku. Tubis bayangan di persimpangan. Sejak malam itu, gang depan rumah Rio tidak pernah benar-benar gelap. Selalu ada cahaya aneh, redup kekuningan seperti pantulan api kompor. Orang-orang mulai melihat sosok berdiri di sana. Tinggi, memakai celemek kotor, memegang sodet dan matanya kosong. Kadang sosok itu menoleh ke arah jalan, seperti menunggu pelanggan. Kadang terdengar suaranya. Nasi goreng panas-panas, suara itu menggema sampai ke musyalah. Bahkan anak-anak yang lewat sepulang mengaji, menutup telinga sambil berlari. Pak Hasan akhirnya memutuskan untuk memanggil ustaz dari desa sebelah. Ustaz Tarmizi datang membawa kitab dan air doa. Tiba di persimpangan ia langsung berhenti. Tempat ini masih kotor, katanya lirih. Bukan sekadar bekas roh. Ada sesuatu yang masih bersemayam di sini. Ia menaburkan air doa di sekitar rumah Rio. Saat air itu menyentuh tanah, terdengar desisan halus, seperti minyak panas kena air. Asap putih naik dari celah lantai. Lalu dari dalam rumah, terdengar suara yang membuat darah mereka membeku. Suara wajan besar yang sedang digoyang cepat. Kletak, kletak, jeletak. Aroma nasi goreng merebak di udara, harum, menggoda, tapi juga menyakitkan kepala. Semua seorang menutup hidung. Tiba-tiba pintu rumah terbuka sendiri. Dari dalam muncul bayangan hitam, berbentuk manusia tapi berwajah kabur. Dia membawa wajan besar yang menyala di pinggirannya. Dari dalam wajan itu, muncul tangan-tangan kecil, mencoba meraih udara. Kami belum kenyang. Suara itu bukan satu, tapi banyak. Tumpang tindih, seperti puluhan mulut berbicara bersamaan. Ustaz Tarmizi membaca doa keras-keras. Air doa disiramkan dan sosok itu berteriak melengking. Cahaya dari wajan meledak seperti api, membuat semua orang menunduk menutup mata. Ketika mereka membuka mata lagi, rumah itu terbakar dari dalam. Api hitam yang tidak menghasilkan panas, tapi menyala tanpa suara. Api itu padam sendiri menjelang subuh. Tapi ketika warga kembali ke sana, rumah Rio sudah jadi abu. Hanya satu benda yang tersisa di tengah bekas dapur. Wajan itu masih utuh, tak hangus sedikit pun. Masoni wajan yang memanggil nama. Beberapa hari kemudian, wajan itu dibawa ke balai desa untuk diamankan. Tapi sejak malam pertama, penjaga balai mendengar suara dari ruang penyimpanan. Bang Rio, masak lagi bang. Kami lapar. Penjaga itu lari ketakutan dan tidak kembali. Keesokan paginya, ketika warga datang, wajan itu sudah tidak ada.
Di lantai hanya tersisa jejak kecil yang menuju arah jalan keluar desa. Jejak telapak mungil dengan tanah basah menempel. Dan malamnya di perempatan jauh di ujung kampung, seseorang melaporkan melihat seorang pria berdiri di bawah lampu jalan. Ia membawa 3 gerobak nasi goreng. Asap mengepul, bau bumbunya luar biasa harum. Tapi yang membuat orang itu pingsan adalah saat melihat siapa yang melayani di balik wajan. Bukan manusia, makhluk kecil-kecil berkepala botak, matanya merah dan tertawa sambil menumis nasi. Rio berdiri di belakang mereka, tersenyum kosong memandangi malam, dan berkata pelan, "Sekarang giliran mereka yang lapar." Dan semenjak malam itu, setiap kali ada pedagang nasi goreng baru yang tiba-tiba kayak mendadak, orang-orang kampung itu hanya saling pandang dan berbisik pelan. Jangan-jangan wajannya sudah berpindah tangan. Sementara di kejauhan, di bawah lampu jalan yang temaram, masih terdengar suara sodet yang beradu dengan wajan dan tawa anak-anak kecil yang tidak pernah benar-benar mati. Beberapa hari kemudian, wajan itu dibawa ke balai desa untuk diamankan. Tapi sejak malam pertama, penjaga balai mendengar suara dari ruang penyimpanan. "Bang Rio, masak lagi bang! Kami lapar." Penjaga itu lari ketakutan dan tidak kembali. Keesokan paginya ketika warga datang, wajan itu sudah tidak ada. Di lantai hanya tersisa jejak kecil yang menuju arah jalan keluar desa. Jejak telapak mungil dengan tanah basah menempel. Dan malamnya, di perempatan jauh di ujung kampung, seseorang melaporkan melihat seorang pria berdiri di bawah lampu jalan. Dia membawa gerobak nasi goreng. Asap mengepul, bau bumbunya luar biasa harum. Tapi yang membuat orang itu pingsan adalah saat melihat siapa yang melayani di balik wajan. Bukan manusia, makhluk kecil-kecil berkepala botak, matanya merah dan tertawa sambil menumis nasi. Rio berdiri di belakang mereka, tersenyum kosong. Memandangi malam, lemak tes pelan. Sekarang giliran mereka yang lapar. Dan semenjak malam itu, setiap kali ada pedagang nasi goreng baru yang tiba-tiba kayak mendadak, orang-orang kampung itu hanya saling pandang dan berbisik pelan. Jangan-jangan wajannya sudah berpindah tangan. Sementara di kejauhan, di bawah lampu jalan yang temaram, masih terdengar suara sodet yang beradu dengan wajan. Dinis tawayuna kewenang kolis yang tidak pernah benar-benar mati. Ceritakan bab 4 dengan alur cerita yang seram dan panjang dengan bahasa yang mudah dipahami. Buat tanpa menggunakan kanvas, think longer waktu berlalu. Kampung kecil di persimpangan itu berusaha hidup seperti biasa. Tapi kisah tentang Rio dan wajan berhantu tak pernah benar-benar hilang. Orang-orang sudah tidak lagi membicarakannya keras-keras, tapi bisikannya masih bergaung. Di antara warung kopi, di antara doa maghrib, di antara anak-anak yang dilarang keluar malam. Namun seperti luka yang tak diobati, sesuatu mulai berdenyut kembali. Kali ini, datang bukan lewat rumah yang terbakar, tapi lewat gerobak nasi goreng baru. Satu pedagang baru di persimpangan suatu sore. Menjelang senja, sebuah gerobak tua muncul di pertigaan tempat Rio dulu mangkal. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Di papan kayunya tertulis dengan cat pudar, "Nasi goreng Rio Jaya." Orang-orang langsung merinding membaca namanya. Penjualnya bukan Rio. Ia seorang pria muda berusia sekitar 30, wajahnya tirus, matanya sayu, tapi senyumnya sopan. Namanya Andri. Ia bilang ia pendatang, baru pindah dari kota dan membeli gerobak bekas dari seseorang yang menjual murah di pasar loak. Cuma gerobaknya aja yang masih bagus, katanya santai. Lumayan buat mulai usaha. Tak ada yang mau bertanya lebih jauh. Tapi orang-orang tua di kampung menatap gerobak itu dengan tatapan cemas. Bentuknya sama persis seperti milik Rio dulu. Bahkan dentingan sendoknya saat digoyang terdengar serupa. Di lem-lem itu aroma nasi goreng kembali memenuhi persimpangan. Harumnya menggoda, lebih kuat dari sebelumnya. Dan seperti dulu, dagangan Andri langsung laris. Beberapa hari kemudian sesuatu yang janggal mulai terasa. Setiap kali Andri berjualan, antrian panjang muncul tiba-tiba. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, beberapa pembelinya tidak dikenal warga. Wajah mereka pucat, matanya kosong, pakaiannya lusuh seperti dari masa lain. Mereka datang diam-diam, membeli satu porsi, lalu menghilang begitu saja di tikungan. Bu Lilis yang mengamati dari warungnya pernah mencoba menghitung. Orang itu beli 10 bungkus, katanya pada Pak Hasan. Tapi uang yang dikasih, kertasnya udah kuning kayak uang zaman dulu. Namun keesokan harinya,
Andri tetap datang, tetap berjualan dengan wajah cerah. Uangnya banyak, dan semakin hari rumah kontrakannya semakin bagus. Dia membeli motor baru, lalu ganti pakaian mahal, dan sesekali terlihat menyetir mobil bekas. Pak Hasan merasa deja vu, sama seperti dulu ketika Rio tiba-tiba kaya, dan seperti dulu, uang warga kembali hilang sedikit demi sedikit. Tiges jejak dari dapur. Suatu malam, Andri pulang lebih larut dari biasanya. Di rumah kontrakannya, ia menaruh gerobak di dapur belakang. Tapi malam itu, ia mendengar suara aneh dari dalam gerobak, seperti tawa kecil anak-anak. Kimis membuka pintu gerobak, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bau nasi goreng basi dan bekas minyak gosong. Andri mengernyit, mungkin cuma tikus, gumamnya. Namun saat hendak menutup pintu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Dari bawah gerobak ada tangan kecil keluar. Abu-abu, kurus, kotor. Tangan itu bergerak cepat, mengambil uang hasil jualan dari toples di atas meja. Andri terkejut dan berteriak. Tapi sebelum sempat melakukan apapun, tangan itu menghilang lagi di bawah gerobak, meninggalkan suara cekikikan pelan yang menembus kulit kepala. Malam itu Andri tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan mata terbuka lebar, mendengarkan suara langkah-langkah kecil berlari di sekitar rumah. Cek, 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 lalu suara wajan diketuk pelan. Tok, tok, tok. Ketika pagi tiba, uang hasil jualan lenyap semua. Tapi di meja makan, ada sepiring nasi goreng hangat. Dan di atasnya selembar kertas kecil bertuliskan, "Untuk Tuan Baru, 4." Tanda keesokan harinya, warga mulai melihat hal-hal aneh di sekitar tempat Andri berjualan. Seekor ayam mati tergantung di tiang listrik. Kucing hilang tanpa jejak. Bahkan seorang anak kecil mengaku melihat sosok kepala botak kecil berlari di bawah gerobak Andri sambil membawa uang receh. Pak Hasan memanggil Andri ke rumahnya. "Andri," katanya pelan, "dari mana kau dapat gerobak itu sebenarnya?" Andri menatap kosong. "Dari pasar. Aku nggak tahu punya siapa sebelumnya. Gerobak itu milik orang yang sudah lama mati," kata Pak Hasan serius. "Jangan kau pakai lagi. Buang atau bakar." Andri tertawa kaku. "Apa bercanda? Lagian daganganku laris. Masa disuruh bakar?" Namun malam itu saat ia sedang memasak, api kompor tiba-tiba membesar sendiri. Suara dari dalam wajan muncul. Bukan gemeretak minyak tapi suara napas. Hei. Asap naik dari wajan dan membentuk wajah Rio. Samar tapi jelas. Rio menatapnya dengan mata kosong dan berkata pelan, "Sekarang kau yang giliranku." Andri mundur ketakutan, tapi dari belakangnya muncul suara anak-anak tertawa, tumpang tindih seperti bisikan di telinga. Saat ia menoleh, makhluk-makhluk kecil itu sudah berdiri di sana. 3, 5, 7. Semuanya berkepala botak dan memegang uang lusuh. "Kami bantu asal jangan berhenti masak." Andri pingsan di tempat. 5 gerobak dari asap keesokan harinya, warga mendapati rumah kontrakan Andri kosong. Pintu terbuka, dapur gosong. Di tengah ruangan hanya ada gerobak yang sama, tapi kali ini berasap. Asapnya membentuk tangan-tangan kecil yang terus menari di udara, lalu lenyap saat matahari naik. Warga panik. Mereka melapor ke kepala desa, tapi ketika petugas datang, gerobak itu sudah tidak ada. Jejak roda di tanah mengarah keluar desa, menuju jalan raya yang panjang. Malamnya, seorang sopir truk melaporkan melihat pedagang nasi goreng di tengah jalan sepi. Gerobaknya berasap tebal, tapi asapnya tidak naik, melainkan menyebar di tanah seperti kabut. Di balik asap itu, terlihat puluhan sosok kecil memasak sambil tertawa. Sopir itu bersumpah mendengar seseorang berkata dari dalam asap, "Nasi goreng Rio Jaya, rasa tak terlupakan." Sejak itu banyak cerita beredar. Ada yang bilang gerobak itu berpindah-pindah kota, muncul di pinggir jalan saat tengah malam. Ada yang mengaku mencium bau nasi goreng di tempat kosong. Bahkan ada yang mengatakan kalau kau membeli nasi goreng itu kau akan kaya untuk sementara, tapi uangmu akan hilang setiap malam. Dan setiap kali seseorang mencoba membakar gerobak itu, api akan padam sendiri, meninggalkan suara tawa kecil di telinga mereka. 6. Warisan dari persimpangan. Beberapa tahun kemudian, kampung itu berubah jadi ramai. Jalanan diperlebar, toko-toko modern berdiri. Tapi di tengah persimpangan masih ada satu titik tanah kosong yang tak pernah disentuh. Setiap malam Jumat,
Dari tempat itu muncul bau nasi goreng meski tak ada siapapun di sana. Anak-anak kecil dilarang bermain dekat situ karena kata orang tua, kalau kau mendengar suara sodet di malam hari, jangan menoleh. Kalau menoleh, mereka akan menganggapmu pembeli baru. Dan entah benar atau tidak, setiap kali uang seseorang hilang misterius, orang-orang hanya menatap ke arah persimpangan dan berbisik, wajannya belum berhenti memanggil. Di dunia ini, tidak ada yang benar-benar hilang, terutama sesuatu yang lahir dari keserakahan. Wajan itu, gerobak itu, dan tawa kecil dari bawah tanah hanyalah bayangan dari satu hal yang sama, nafsu manusia yang tak pernah kenyang. Sudah bertahun-tahun sejak gerobak nasi goreng Rio Jaya terakhir terlihat di jalan raya. Di waktu membuat orang lupa, atau pura-pura lupa, kampung kecil di persimpangan itu kini sudah jadi kota kecil yang ramai. Toko modern, minimarket, dan kafe berdiri di mana-mana. Tak ada lagi wajan tradisional di pinggir jalan. Tak ada lagi pedagang mangkal yang berteriak malam-malam. Tapi bau itu, bau nasi goreng, kadang masih muncul samar seperti kenangan yang menolak mati. Lahan bekas rumah Rio yang dulu hangus kini dibangun menjadi sebuah kios baru. Pemiliknya seorang pria bernama Bima, pegawai kantoran yang bosan hidup pas-pasan. Ia tak percaya takhayul, apalagi cerita tentang tuyul dan wajan berhantu. Saya cuma mau buka usaha kecil, katanya saat warga memperingatkan. Tempat ini bukan tanah biasa, nah, kata Pak Hasan yang kini sudah menua. Kalau kau mau buka usaha, pindah saja ke depan pasar. Tapi Bima tertawa. Pak Hasan, zaman sekarang siapa yang percaya begituan? Pada malam itu juga ia mulai membangun warung. Yuri bahkan menamai warungnya Nasi Goreng Legenda Rio. Dengan bangga, katanya, sebagai penghormatan pada penjual sukses yang dulu tinggal di situ. Warga hanya bisa geleng-geleng kepala. Saat membersihkan lahan, Bima dan tukangnya menemukan sesuatu di bawah tanah. Sebuah panci besar dari besi tua, hitam berkarat tapi masih utuh. Tukangnya mengeluh, "Pak, ini kayaknya bekas kebakaran dulu. Mau saya buang?" Namun Bima memandang panci itu lama. Entah kenapa matanya seperti terpikat. "Jangan, bersihkan saja. Lumayan buat masak," katanya ringan. Begitu panci itu dibersihkan, logamnya memantulkan cahaya aneh di bawah matahari. Tak ada noda minyak, tak ada karat yang menempel. Seolah-olah panci itu memang tidak mau kotor. Dan malam pertama warung itu buka, nasi gorengnya langsung laris manis. Bau harumnya menyebar jauh, membuat orang-orang rela antre. Bima tersenyum puas. Ia bahkan sempat berkata pada istrinya, kayak ada yang bantu masak dari dalam wajan. Nasinya nggak pernah gosong. Tapi dari luar warung, orang-orang tua yang lewat malam itu tidak berani menatap ke arah dapur, karena mereka tahu aroma itu bukan aroma manusia. 3 malam pertama, dagangan Bima selalu habis sebelum tengah malam. Namun di malam keempat sesuatu berubah. Saja menunjukkan pukul 12, tiba-tiba angin berhenti. Suara motor, jangkrik, bahkan hembusan kipas di warungnya ikut mati. Dari jauh muncul beberapa sosok berjalan pelan menuju warung. Bima yang sedang mencuci piring menengok. Wah, masih ada pelanggan malam-malam? Ia memang menghampiri. 3 sosok berdiri di depan warung. 2 pria, 1 perempuan. Wajah mereka pucat, matanya kosong. Bajunya lusuh seperti habis digali dari tanah. Tapi mereka tersenyum sopan. "Nasi goreng 3 bungkus," kata salah satunya. Suara mereka serak seperti menahan napas lama-lama. Bima tidak merasa curiga. Ia menyalakan kompor, menuang minyak, memasukkan nasi, dan menumisnya. Namun setiap kali sodetnya beradu dengan panci, ia mendengar suara lain. Seperti tawa kecil anak-anak dari dalam dapur. Hihihihihi. Bima berhenti menatap sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Ia lanjut memasak dan tak sadar bahwa bayangan di belakangnya bertambah banyak. Saat selesai, ia menaruh 3 bungkus nasi goreng di meja. Namun ketika ia menoleh lagi, pembelinya sudah tidak ada. Yang tertinggal hanya uang lusuh berwarna kuning kecoklatan di meja. Uang lama yang sudah tidak berlaku puluhan tahun. Dan dari panci di dapur, terdengar suara pelan seperti bisikan. Enak ya. Malam-malam berikutnya Bima semakin kaya. Warungnya penuh setiap hari, tapi anehnya, ia jarang tahu siapa pembelinya. Kadang mereka datang tanpa suara.
kadang hilang begitu saja setelah membayar. Istrinya, Rani, mulai curiga. Suatu malam, ia diam-diam bangun untuk mengintip suaminya berjualan. Dari balik tirai dapur, ia melihat sesuatu yang membuatnya menahan jeritan. Bima sedang memasak, tapi bukan sendirian. Di sekelilingnya berdiri puluhan makhluk kecil berkulit abu-abu. Tubuhnya kurus, matanya merah, dan mereka semua ikut menumis nasi sambil tertawa pelan. Salah satu dari mereka menatap Rani dan tersenyum, memperlihatkan gigi kecil yang runcing. Rani menutup mulutnya, berlari ke kamar, dan berdoa sepanjang malam sambil menggigil. Pagi harinya, Bima pulang membawa uang penuh. "Aku bilang apa?" katanya riang. "Warungku sukses." Rani hanya menatap wajah suaminya dan melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Cahaya mata Bima kini redup seperti tidak tidur berhari-hari. Dan setiap kali ia bicara, suaranya terdengar seolah ada dua lapisan suara di baliknya. Satu suara Bima, satu lagi, entah milik siapa. Di langit mendung, angin mati, dan lampu jalan berkedip seperti lilin sekarat. Bima sedang menumis nasi ketika tiba-tiba panci itu bergetar sendiri. Minyak di dalamnya berputar, membentuk pusaran. Dan dari dalam pusaran itu muncul wajah Rio. Tersenyum dengan mata hitam kosong. "Kau masak dengan baik, Bima. Sekarang waktunya kau yang melayani kami." Wajan itu meledak dengan suara logam yang menjerit. Asap hitam keluar dari dalamnya, membentuk puluhan tangan kecil yang meraih tubuh Bima. Ia berteriak, berusaha melarikan diri, tapi tangan-tangan itu menariknya masuk ke dalam wajan. Tubuhnya lenyap, hanya menyisakan teriakan panjang yang bergema di langit malam. Rani berlari ke dapur dan menjerit histeris melihat panci itu bergerak sendiri, berguling ke arah pintu lalu berhenti. Dari dalamnya keluar suara sodet beradu dengan besi, seperti ada yang melanjutkan memasak. Keesokan paginya, warga menemukan warung Bima masih buka. Di dalamnya kompor masih menyala dan panci itu penuh nasi goreng panas. Takdir tanda-tanda Bima maupun istrinya. Di papan warung, tulisan nasi goreng legendario berubah sendiri. Huruf-hurufnya meluntur, lalu membentuk tulisan baru. Nasi goreng Tuan Rio. Dan dari arah dapur, terdengar tawa kecil. Bukan satu, tapi banyak. Seperti anak-anak yang sedang bermain di genangan air. Warung itu kini dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menyentuhnya. Namun setiap malam Jumat, aroma nasi goreng kembali menyebar di udara. Kadang ada cahaya dari dalam dapur, meski pintunya terkunci rapat. Beberapa orang yang nekat lewat tengah malam mengaku melihat seorang pria sedang memasak sendirian. Tapi kalau diperhatikan lebih dekat, bayangan di belakang pria itu bukan bayangan manusia. Bayangan itu bertangan banyak, bergerak seperti sedang membantu memasak. Dan setiap sodet yang terangkat terdengar seperti tawa. "Ayo Tuan Baru," bisikan itu terdengar. "Banyak yang lapar malam ini." Dan begitulah, kutukan dari wajan Rio terus hidup, berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Bukan karena makhluk halus, tapi karena satu hal yang tak pernah bisa mati dalam diri manusia, keserakahan. Karena selama dunia masih punya orang yang ingin kaya tanpa usaha, selama ada yang tergoda oleh aroma nasi goreng di malam sunyi, wajan itu akan selalu menemukan pemilik baru. Dan saat sodet beradu dengan besi untuk pertama kalinya, asap itu kembali membentuk wajah Rio. Tersenyum menunggu. Sudah 3 bulan sejak warung nasi goreng Tuan Rio ditinggalkan. Tak ada yang berani mendekat, bahkan siang hari sekalipun. Warga sudah membuat pagar bambu di sekelilingnya dan menggantungkan daun kelor, garam, serta ayat-ayat suci di setiap sudut. Tapi meski begitu, bau nasi goreng masih kadang tercium setiap malam Jumat. Harum, gurih, dan menggoda seperti tangan halus yang menepuk bahu dari kegelapan. Namun malam ini sesuatu berbeda. Angin berhembus aneh, membawa suara-suara samar dari arah warung yang sudah lama dikutuk itu. Suatu siang datanglah seorang pemuda bernama Dani, mahasiswa jurusan jurnalistik dari kota besar. Ia datang ke kampung itu untuk membuat liputan tentang tempat angker yang hilang ditelan waktu. Saat mendengar tentang warung nasi goreng berhantu, matanya berbinar. "Wah, ini bagus banget buat skripsi," katanya semangat pada Pak Hasan yang kini sudah sangat tua dan hidup sendirian. Pak Hasan menatapnya tajam. "Nak, jangan kau bangunkan yang sudah tenang." Dani tertawa kecil.
Saya cuma mau ambil foto, Pak. Nggak akan ngapa-ngapain. Malam itu meski dilarang warga, Dani nekat datang ke lokasi sendirian. Dia membawa kamera, senter, dan recorder suara. Langit gelap, bulan tertutup awan, dan udara dingin menggigit tulang. Saat melewati pagar bambu, senter di tangannya bergetar. Cahaya menyorot ke papan tua di depan warung. Tulisan nasi goreng Tuan Rio masih ada, tapi hurufnya berubah sedikit. Kini tertulis, nasi goreng untuk Tuan Rio. Dani mengernyit. Siapa yang nulis beginian? Warung itu berdebu, tapi tidak sepenuhnya rusak. Ada piring kotor di meja, kursi kayu terbalik, dan di sudut dapur, panci besar yang tertutup kain hitam. Rekordernya mulai merekam. Hari ini 23 Oktober. Saya berada di lokasi bekas warung nasi goreng Tuan Rio. Menurut warga, tempat ini ditinggalkan sejak 3 bulan lalu setelah pemilik terakhir, Bima, menghilang. Saya akan mencoba membuka penutup wajan untuk melihat. Sebelum kalimatnya selesai, kain hitam di atas panci bergerak sendiri. Dani mundur, jantungnya berdegup cepat. Siapa di sana? Tak ada jawaban. Ia melangkah maju perlahan dan menyingkap kain itu. Dan saat itu juga kompor yang sudah berkarat menyala sendiri. Api biru menari di udara, tanpa tabung gas, tanpa suara pemantik. Dari dalam panci keluar bau nasi goreng, harum, segar seolah baru dimasak. Dani terpaku. Ini enggak mungkin. Ia menyalakan kameranya dan merekam, tapi layar kamera bergetar. Gambarnya berganti antara dapur dan sesuatu yang lain. Dalam sekilas, ia melihat bayangan seseorang sedang memasak di dalam panci. Seseorang dengan wajah kosong, kulit gosong, dan senyum lebar menatap ke arahnya. Sudah lapar, nak? Dani terjatuh ke belakang. Rekordernya jatuh ke lantai dan terus merekam suara-suara aneh. Suara sodet beradu, tawa kecil anak-anak, dan bisikan. Masak lagi. Tuan Rio senang ketika Dani berusaha keluar. Suara langkah kaki terdengar dari luar warung. Ini banyak sekali, seperti puluhan orang datang bersamaan. Jum menyorot senter ke arah pintu dan melihat mereka. Berbaris diam, memandang ke dalam warung. Wajah-wajah mereka pucat, matanya kosong. Dan di tangan mereka masing-masing menggenggam uang lusuh. Mereka semua berkata serentak, suara datar. Nasi goreng 1 bungkus. Dani gemetar. Dia mundur, tapi bayangan-bayangan itu mulai melangkah masuk. Setiap kali satu melangkah, lampu senter berkedip. Suhu ruangan turun drastis. Nafas Dani berubah jadi uap putih. Lalu dari dapur terdengar suara keras. Ting, ting, ting. Sodet logam beradu dengan panci, cepat dan berirama. Dani menoleh, dan ia melihat panci itu bergerak sendiri. Dari dalamnya muncul tangan-tangan kecil, berwarna abu-abu kehitaman, membawa sendok dan spatula. Mereka menumis nasi yang entah dari mana datangnya, mengaduk cepat sambil tertawa pelan. Untuk Tuan Rio, untuk Tuan Rio. Wajah Rio muncul samar di tengah kepulan asap. Senyum lebarnya memantulkan cahaya api biru. Masakanmu harus disajikan hangat, Dani. Dani berteriak dan berlari keluar dari warung, tapi pintu tertutup keras di belakangnya. Seperti dihantam kekuatan tak terlihat. Juga memukul-mukulnya sambil menjerit. Namun dari luar tak ada yang mendengar. Keesokan paginya warga menemukan warung itu terbuka. Di dalam meja-meja tersusun rapi seolah baru dibersihkan. Di atas meja paling depan ada sepiring nasi goreng hangat dengan tulisan di atasnya. Disusun dari potongan cabai merah. Terima kasih, Dani. Rekorder yang ditemukan di lantai masih menyala. Ketika diputar, isinya membuat bulu kuduk berdiri. Suara Dani menyebut nama-nama makhluk kecil. Suara sodet beradu cepat, lalu suara lain berat dan dalam. Kau penulis yang hebat, Dani. Sekarang ceritamu akan hidup selamanya. Sejak hari itu, Dani tak pernah kembali ke kotanya. Orang tuanya melapor ke polisi, tapi tidak ada jejak, tidak ada tanda. Satu-satunya barang yang ditemukan hanyalah laptopnya di penginapan. Dan di dalamnya, file terakhir dengan nama, Nasi Goreng Tuan Rio .docs. Isinya hanya satu kalimat yang berulang-ulang ribuan kali. Masak lagi, Tuan Baru. Beberapa minggu setelah kejadian itu, warga mulai mendengar suara sodet di malam hari lagi. Kadang hanya samar, ting, ting, ting. Tapi kadang sangat jelas, seolah ada seseorang yang benar-benar sedang memasak di dalam warung kosong itu. Pak Hasan yang sakit-sakitan sempat berkata sebelum meninggal, kutukan itu tidak hilang, hanya berpindah.
Dan setiap kali ada yang menulis kisahnya, mereka jadi bagian dari kisah itu. Beberapa anak muda iseng mencoba membaca kisah Rio dari internet. Mereka mengaku mencium bau nasi goreng saat membacanya malam-malam. Padahal, tidak ada dapur di sekitar mereka. Dan sebagian dari mereka tak pernah online lagi keesokan harinya. Demi akhir yang terbuka kini, kampung itu sudah ditinggalkan banyak orang. Warung tua masih berdiri di pinggir jalan. Catnya mengelupas, pintunya bergoyang diterpa angin. Namun setiap malam cahaya biru samar keluar dari celah papan. Kadang terlihat bayangan seseorang sedang memasak, ditemani sosok-sosok kecil yang menari di bawah meja. Dan di udara terdengar suara lirih, seperti seseorang membaca ulang kalimat lama, "Masak lagi tuan baru." Masak terus sampai semua kenyang. Entah siapa yang jadi tuan baru sekarang. Mungkin Dani. Mungkin seseorang yang membaca kisah ini di malam yang sepi sambil mencium aroma nasi goreng entah dari mana. Karena kata orang tua di kampung itu, kalau kau membaca kisah Rio sampai habis dan kau mencium bau nasi goreng padahal tidak ada yang memasak, itu tandanya wajan sudah menemukanmu. Malam di kampung itu kini seperti lembar hitam yang menelan cahaya. Tak ada lagi anak bermain di jalan. Tak ada yang berani lewat di pertigaan setelah maghrib. Hanya satu suara yang kadang terdengar, ting, cing, cing. Suara sodet besi memukul panci dari dalam warung yang sudah lama ditinggalkan. Kisah tentang Rio, Bima, dan Dani sudah jadi legenda. Tapi tidak ada yang tahu pasti mana bagian nyata, mana cerita. Sampai akhirnya, seseorang datang lagi. Satu, peneliti paranormal namanya Sinta. Perempuan berusia 30 tahun, berprofesi sebagai peneliti fenomena supranatural. Ia sudah membaca banyak kisah online tentang nasi goreng Tuan Rio, termasuk laporan hilangnya Dani. Sebagai ilmuwan, ia tidak percaya pada hantu. Tapi satu hal membuatnya penasaran, bau nasi goreng yang muncul di rumahnya setiap kali ia membaca kisah itu malam hari. Ini sugesti. Katanya meyakinkan dirinya sendiri. Aku akan membuktikan kalau semua ini cuma cerita yang dibesar-besarkan. Dengan membawa kamera inframerah, alat perekam elektromagnetik, dan beberapa peralatan ilmiah, Sinta berangkat ke kampung itu. Namun begitu sampai ia sadar satu hal. Kampung itu sudah sepi. Rumah-rumah kosong, cat dinding terkelupas, rumput tumbuh di jalan, hanya suara angin dan desir bambu yang bergesekan. Dan di tengah-tengah kampung, berdiri warung tua Rio. Tulisan di papan depannya kini hampir tak terbaca. Tapi ketika Sinta menyinari dengan lampu, huruf-huruf pudar itu perlahan tampak. Nasi goreng Tuan Rio, masakan untuk yang terpilih. Sinta merekam setiap langkahnya sambil berbicara ke kamera. Saya memasuki lokasi. Udara terasa dingin dan agak beraroma minyak gosong. Tapi anehnya ada wangi nasi goreng yang sangat kuat. Pintu warung terbuka sendiri dengan bunyi krik. Di dalamnya gelap tapi tertata rapi, seperti tempat yang masih digunakan setiap malam. Di dapur, panci besar itu masih di tempat yang sama. Sinta mendekat dan mengetuknya pelan. Ting! Suara gema panjang keluar, seperti logam yang hidup. Ia tersenyum kecil. Oke, resonansi logam? Normal. Namun saat ia menyalakan kamera inframerah, layar menampilkan bayangan manusia berdiri di belakangnya. Sinta menoleh cepat, tidak ada siapapun. Ketika ia menatap layar lagi, bayangan itu makin dekat. Dan kini tampak jelas wajahnya, Rio. Matanya hitam kosong, senyumnya panjang sampai ke telinga. Sudah siap masak, Nyonya? Kamera jatuh ke lantai, gambar bergoyang, suara alat perekam berdesis keras. Dan dari dapur terdengar suara panci beradu cepat, disertai tawa anak-anak 3. Catatan di dinding beberapa jam kemudian, hujan turun deras. Sinta berlari keluar dari warung dengan napas terengah. Wajahnya pucat seperti orang kehilangan darah. Ia bersembunyi di rumah kosong tak jauh dari situ, membuka buku catatannya, dan menulis dengan tangan gemetar. Wajan itu hidup. Aku melihatnya bernafas. Ada anak-anak kecil tanpa mata berlari di sekelilingnya. Mereka bilang aku punya tangan yang bagus untuk memasak. Aku harus pergi sekarang. Tapi kenapa aku lapar sekali? Tulisan terakhirnya berhenti di tengah kalimat. Tintanya belepotan seperti terciprat air. Malam itu hujan berubah warna. Air yang menetes dari genteng berwarna kemerahan.
Berbau amis membuat warga yang tersisa menutup jendela rapat-rapat. Tapi dari warung tua itu, terlihat api biru menyala terang, dan di atasnya asap membentuk wujud wanita. Wajahnya samar, tapi rambutnya panjang basah, dan di tangannya tergenggam sodet besi yang meneteskan darah. Suara tawa anak-anak menggema di udara. "Ibu masak enak sekali." Tuan Rio pasti senang. Keesokan harinya hujan berhenti, dan di dalam warung, polisi menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Piring-piring berisi nasi goreng yang masih hangat, tapi bukan dari beras, melainkan dari butiran putih yang tampak seperti tulang kecil. Di salah satu piring tertulis dengan saus merah, "Sinta sudah belajar dengan baik." Setelah kejadian itu, aparat menutup lokasi dan memusnahkan warung tersebut dengan api. Api menyala selama 3 hari, tapi anehnya tidak ada abu sama sekali. Hanya satu benda yang tersisa, panci besi Rio, utuh, dingin, dan bersih seperti baru. Polisi membawa panci itu ke kantor, tapi malamnya semua lampu di kantor padam. Pagi harinya panci itu hilang. Yang tertinggal hanyalah tulisan di dinding kantor. "Masak terus sampai semua kenyang." 5 tahun berlalu, kota berkembang lagi, dan di tempat yang dulu menjadi kampung Rio, dibangun restoran besar bertema tradisional. Nama restorannya Rasa Rio, nasi goreng legendaris. Pemiliknya seorang pria bernama Tegar, pengusaha muda sukses. Dia selalu berkata di televisi, "Resep saya berasal dari panci tua yang saya temukan di gudang lama. Aromanya khas, seperti membawa kenangan." Restorannya selalu penuh. Orang-orang bilang nasi gorengnya paling enak sedunia. Tapi anehnya, pelanggan sering mengaku kehilangan uang setelah makan di sana. Ada juga yang bilang kalau makan sendirian, kadang terdengar suara anak kecil tertawa dari bawah meja. Dan setiap kali Tegar diminta menjelaskan rahasia bumbunya, dia hanya tersenyum dan berkata pelan, "Wajannya yang memilih saya sih hanya meneruskan tradisi." Suatu malam, seorang karyawan restoran pulang lembur. Judiwa melihat Tegar sedang memasak sendirian di dapur. Tapi yang dilihatnya bukan manusia. Tangan Tegar berwarna abu-abu, matanya hitam kelam. Dan di sekelilingnya ada puluhan sosok kecil yang ikut menumis nasi sambil menari. Karyawan itu menjerit dan kabur, tapi besoknya ia tak pernah muncul lagi di restoran. Sejak malam itu, setiap orang yang makan nasi goreng di Rasa Rio kadang bermimpi aneh. Mereka berada di dapur gelap, dikelilingi suara sodet, dan seseorang membisikkan di telinga mereka, "Sekarang kau bagian dari resepnya." Dan satu persatu dari mereka mulai kehilangan sesuatu. Uang, keberuntungan, bahkan nyawa tanpa sebab jelas. Kini, di setiap kota besar, selalu ada warung atau restoran kecil dengan bau nasi goreng yang terlalu harum untuk dilupakan. Kadang namanya berbeda, Rio Jaya, Rasa Legenda, Tuan Rio, atau Wajan Enak. Tapi semua menjual nasi dengan rasa yang sama. Lezat, panas, dan membuat ketagihan. Namun, siapapun yang makan di sana akan bermimpi tentang wajan hitam dan suara yang berbisik di telinga mereka. "Ayo masak lagi. Masak untuk Tuan Rio. Masak sampai dunia kenyang." Dan begitulah kisah wajan terkutuk itu berakhir. Atau mungkin tidak pernah benar-benar berakhir. Karena setiap kali seseorang ingin cepat kaya atau membuka usaha nasi goreng dengan cara mudah, entah dari mana, wajan itu akan muncul. Dan di bawah cahaya lampu malam, dari balik asap harum minyak goreng, akan terdengar suara logam pelan. "Ting, ting, ting, selamat datang Tuan Baru. Sekarang giliranmu."